Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah rahimakumullah, kita harus selalu bersyukur pada Allah dan selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk bahasan ke-7 sebenarnya dalam Riyadhus Shalihin yang cukup signifikan, berat, yakin dan tawakal. Mungkin hari ini belum masuk kepada hadis-hadisnya, karena kita fahami dulu, yakin itu menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah yakin di dalam keimanan itu bagaikan ruh dalam jasad. Jadi ruhnya dari keimanan kita adalah yakin. Sehingga kita butuh proses yang pelan-pelan tapi bisa memahami keyakinan ini. Sebab dari metode penyampaian agama saja, penyampaian agama itu kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika kita tidak lurus keyakinan dalam keimanan kita, kadang-kadang dalam menerima Islam itu hari ini banyak orang hanya melihat dari metodenya. Kalau menyampaikannya dengan hikmah, arti hikmah itu kan sebenarnya bukti dengan kerja nyata, itu hikmah. Mau'idhah hasanah dengan ilmu pengetahuan yang dinasihatkan. Mujadalah adalah dialektika. Pada akhirnya hampir kalau kita pelajari aliran-aliran sesat itu nanti menyampaikannya dengan hikmah. Nah, itu yang kenapa banyak orang susah membedakan mana sesat, mana tidak sesat, karena dia hanya terjebak dari metode penyampaian. Coba kalau kita buka YouTube yang berkenaan dengan orang-orang memusuhi Islam, itu kan yang dia, kenapa dia musuhi? Karena ada yang menyampaikannya katanya tidak hikmah, makanya dia mencoba menyampaikan dengan apa? Lemah lembut, halus. Padahal apakah setiap lemah lembut dan halus pasti benar? Kan enggak. Yang paling lemah lembut dan halus siapa, Pak? Paling lemah lembut dan halus dalam ngajak-ngajak, alladzi yuwaswisu fi sudurinas, dia juga lemah lembut. Tapi lemah lembut untuk ngajak benar atau enggak benar? Makanya di samping caranya harus dilihat isinya. Sehingga dakwah ini kita kadang-kadang terjebak pada sesuatu yang
Ya tadi, bukan isi dari apa yang disampaikannya. Kita ambil sajalah, berdakwah itu kemampuan kita ada di mana. Kita ambil yang 4 saja udah berbeda-beda. Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar ya, berbasis kelembutan, kebijaksanaan, walaupun Abu Bakar tegas juga menghadapi orang yang mengaku nabi, perang juga perang tetap, walaupun asalnya basisnya kelemah lembutan. Kemudian ada Umar bin Khattab yang basisnya tegas. Yang ketiga ini hikmah nih, karena modalnya besar. Utsman bin Affan utamanya adalah dari berdakwah dengan kekayaannya yang dominan. Paling dominan dari Utsman adalah kekayaannya. Jadi kemudian kalau Ali dominan dengan keilmuannya. Sebenarnya berarti dakwah mau dengan cara Abu Bakar, dengan Umar, dengan cara Utsman, dengan cara Ali, ada yang salah atau benar semuanya? Asalnya benar semuanya. Cuman di kita lucu, gara-gara dia pilih cara Abu Bakar, dia musuhin dakwah. Saya nggak suka nih dengan yang nyampaikan di Al-Hidayah ini pakai tegas-tegas, jelas-jelas. Loh, kita sedang bicara suka caranya atau kita mau mengakui Islamnya? Terus kita anggap Umar bin Khattab tidak sesuai dengan Islam. Padahal 4 Khulafaur Rasyidin ini mencerminkan begitulah yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang masalah kan sebenarnya zaman kita saja. Gara-gara dia yang pakai Abu Bakar malah nggak suka dengan yang cara Umar, nanti yang cara Umar juga nggak suka dengan yang cara Abu Bakar, kemudian apa? Yang cara Utsman ya menganggap oh yang lain nggak level nih dakwah kayak kami nih, wah kami bagi duit ini semua gampang, jadi mensejahterakan dan sebagainya. Jadi kan yang salah kita, padahal 4-4-nya di mana kemampuan kita silahkan laksanakan. Tinggal setelah itu bekerja sama, bukan malah saling menjelek-jelekkan. Sehingga nanti banyak orang memberi nasihat, Ustadz kalau dakwah itu cocoknya Ustadz kayak si fulan. Loh, dakwah jangan kayak si fulan, dakwah asalnya seperti Rasulullah. Tapi bicara Rasulullah jangan cuma bicara lemah lembutnya, jangan cuma bicara tadi semuanya, selama itu benar dari Islam, jangan dikomentari gara-gara kita tidak sama metodenya terus kita sebut dia salah, padahal apa? Ya tidak salah. Karena apa? Kapasitas. Contohlah kalau kita undang ya Habib Rizik ke sini, suruh ngomong bapak-bapak ayo lembutkan hati, kan nggak mungkin. Kan kapasitas beliau bagi kita kayak kapasitas Umar bin Khattab, masa suruh bicara cara yang lain, ya jadi bingung nanti dengernya. Sehingga kita yang harus memanage, pas dengar seperti ini, oh inilah gambaran bagaimana. Intinya kan mau seperti Umar bin Khattab, mau seperti Abu Bakar As-Siddiq, mau seperti Utsman bin Affan ataupun Ali bin Abi Thalib, dia semuanya mengajak ke jalan Allah. Itu yang harus kita tangkap. Baik, kembali kepada ayatnya tadi. Hikmah mau'idhah hasanah, dua ini untuk siapa? Ajak ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'idhah hasanah. Ini untuk siapa? Untuk orang
Islam untuk orang yang sudah beriman. Sebenarnya metode wajadilhum billati hiya ahsan untuk siapa? Untuk yang tidak beriman. Maka keyakinan ini dia merupakan ruh dari keimanan dan berarti ruh dari agama kita. Itu pertanyaannya, selama ini kita tidak membagi terlebih dahulu bagaimana belajar dan mengajarkan keyakinan bagi orang yang sudah beriman dan bagaimana mengajarkan keyakinan bagi orang yang belum beriman. Kira-kira kepada bapak-bapak yang sudah hadir di sini perlu bukti nggak ayat tentang adanya Allah, ayat tentang kebesaran Allah, dalil-dalil tentang benernya sholat, perlu nggak? Kan kalau saya sampaikan itu berarti saya anggap bapak tidak beriman. Kadang-kadang kita ini lucu, Pak Ustadz ngomong begitu dalilnya apa? Ini dalil apa? Dalil pembuktian. Kalau minta dalil pembuktian berarti apa? Beriman nggak dia? Nggak beriman. Jadi kadang-kadang pengajaran Islam kita ini kadang-kadang apa? Kenapa jadi bapak minta dalil seolah-olah bukti benar dan tidaknya? Itu dialog antar agama, silahkan. Kenapa di kita nggak perlu ya debat? Karena debat asalnya untuk yang sudah percaya atau belum percaya. Kan nggak, bukan mujadalah sebenarnya yang dibutuhkan. Juga bukan apa? Tadi Ustadz Ubay entah sengaja atau tidak sengaja membaca surat At-Takatsur. Sering sekali orang belajar tentang yakin itu dikaitkan dengan ilmu yakin, ya, ainul yakin sama hakul yakin. Padahal bagi orang yang beriman butuh yang mana? Butuh ainul yakin, hakul yakin nggak bagi orang yang beriman? Pak, butuh ainul yakin, hakul yakin atau tidak? Butuh. Padahal ayatnya jelas, orang beriman cukup ilmu yakin. Karena kata ainul yakin tadi Ustadz Ubay itu diperuntukkan sebelum mati atau setelah mati? Summa latarawunnaha, ainul yakin itu sudah mati belum mati itu? Kok sebelum? Sungguh akan kami perlihatkan neraka jahanam itu dengan karena ketika bapak butuh ainul yakin, saya tanya, ini bapak sholat ke sini pahalanya dari Allah, bapak butuh ainul yakin? Nggak usah beriman sekalian, masa butuh bukti ainul yakin? Sebenarnya tadi sudah jelas, ayatnya sudah jelas, orang beriman itu hanya cukup ilmu yakin, dapat keterangan dari Allah atas ya sesuatu yang harus dikerjakan dengan sekian hikmahnya. Hikmah yang dimaksud adalah manfaatnya, selesai. Jangan cari-cari, ini Allah bener nggak ya bilang katanya saya beribadah ini dapat ini nih. Saya berarti kalau bapak butuh ainul yakin, kalau bapak butuh ainul yakin, bapak berarti nggak percaya sebenarnya dengan. Jadi kalau bapak, saya wakaf ke masjid akan yakin kalau nanti diganti Allah 10 kali lipat, ya bapak levelnya. Kenapa bapak memilih cara keyakinan tadi, cara keyakinan orang beriman atau tidak beriman yang dengan pembuktian? Tidak beriman. Jadi selama ini jangan puas dengan saya ketemu dengan orang yang dari sisi keimanan itu dia bisa membuktikan. Ya bapak berarti levelnya menurunkan derajat sendiri. Bapak berarti orang-orang yang butuh bukti nyata di dunia.
Yang butuh bukti nyata di dunia, ya tanya kepada para asatid yang hafal Quran, yang minta bukti-bukti di dunia itu ada nggak orang beriman? Ustadz Ubay, yang minta bukti kebenaran dari Allah di dunia itu ada nggak yang untuk orang beriman? Rata-rata orang tidak beriman. Jadi selama ini pengajaran dan belajar Islam kita agak lucu. Kalau bicara tentang Islam kita, keyakinan itu akan Bapak pegang kalau terbukti di dunia. Kan aneh, itu sudah masalah, berarti Bapak meragukan. Sedangkan adab orang beriman itu, bukti itu bukan tidak beriman, hanya untuk menenangkan hati. Itu bedanya. Jadi ketika Bapak butuh bukti yang tidak mungkin, karena bukti yang dulu mungkin sekali itu kan akhirnya dinamai mukjizat. Yang hari ini kira-kira mukjizat akan ditunjukkan atau tidak? Akan ditunjukkan nggak? Nggak. Mukjizat bagi kita itu sudah ada sampai akhir zaman. Apa mukjizatnya? Al-Quran. Sementara kitab-kitab yang terdahulu mukjizat atau bukan? Bukan. Kalamullah tapi bukan al-mu'jiz. Ya kan dulu Injil itu kalamullah, tapi apakah mukjizat Nabi Isa Injil? Bukan, mukjizatnya yang lain. Nabi Musa dikasih Taurat, apakah mukjizatnya Tauratnya? Bukan, dikasih mukjizatnya yang lain. Kemudian Zabur, apakah Nabi Daud dikasih mukjizatnya kitab Zaburnya? Bukan, tapi dikasih yang lain. Tapi untuk Rasulullah dikasih Al-Quran, mukjizatnya malah Al-Quran itu mukjizat utama, sedangkan yang lain-lain hanya mukjizat tambahan saja. Yang apa, tangannya mengeluarkan madu, semua itu hanya tambahan, tapi mukjizat utamanya. Jadi orang Islam ini dengan yang lain sebenarnya mana lebih hebat? Orang Muslim, karena orang Muslim hari ini masih diberi mukjizat. Jadi kalau bicara mukjizat, kita ini kan gara-gara kebanyakan nonton film, pengennya mukjizat tuh tongkatnya Nabi Musa, jadi langsung pukul, langsung puas gitu ya. Tapi kan kita tidak dikasih yang itu, dikasih yang lebih hebat dari tongkat Nabi Musa. Apa? Al-Quran. Cuma orang sekarang itu dengan bicara tentang Islam kadang-kadang salah mengerti. Selalu yang dipakai, Ustadz masa Islam itu kalau Ustadz jelaskan jadi kayaknya agak susah, Islam itu kan harusnya mudah. Salah bahasa sebenarnya Pak. Islam ini bahasanya sesuai kajian yang sudah kita kaji, sebenarnya bukan mudah, bukan susah, tapi Islam ini mahal dan murah. Jadi Islam ini sebenarnya mahal atau murah? Kemarin kan sudah kita kaji, Islam ini mahal atau murah? Mahal. Makanya ketika mahal, bisa nggak belajarnya asal-asalan? Enggak. Sesuatu yang mahal itu, ya Bapak pengalaman lah, kalau punya mobil yang mahal dengan mobil yang murah, cara merawatnya gimana? Jadi jangan bicara susah. Jadi kalau Pak Ustadz susah amat, bukan susah, Islam ini mahal, jangan kamu jual murah. Harus apa, kalau belajar harus benar, kita harus bandingkan dengan yang lain. Jangan udah Islam ini kan mudah, jadi kalau ada disampaikan ada yang susah, ada yang mudah, pilih yang mudah. Bukan begitu. Kita harus paham dulu ini cara murah atau mahal sebenarnya.
Nah, kalau sudah bicara barang mahal, maka ya itu sama-sama ban, sama-sama dari karet nggak, Pak? Sama. Bisa jadi kualitasnya sama, tapi kenapa ban Mercy dengan ban Toyota kira-kira mahal mana? Kan kita ini kan harus tahu bahwa Islam ini barang mahal, jadi jangan asal-asalan. Ini kan kadang-kadang ngaji nggak pernah, belajar nggak mau, dia buka Al-Quran, dia baca terjemahannya, lalu dia ngajak debat lagi. Ini kan Al-Quran begini, kenapa Ustadz begitu? Pusing kan kita. Ini bawa ban di pinggir jalan yang harganya murah, katanya ban Mercy ini cocoknya sama ban dia, bukan ban yang aslinya. Sedangkan pemahaman Islam kan bahasanya originalnya itu, makanya mahal gitu. Ya kalau sudah bicara Quran, bicara pemahaman, ya mau nggak mau harus ada bahasa Arabnya, harus ada buka tafsirnya, harus, jangan asal apa. Coba lihat ayat sekian, terjemahnya sekian, lihat ayat sekian, terjemah sekian. Jadi dari ayat-ayat ini kesimpulannya itu murah, apa namanya? Ya kalau kayak gitu nggak perlu ada S3 tafsir, nggak perlu ada profesor tafsir. Kalau cuman Islam tuh cara belajarnya kayak begitu. Jadi pahami, jangan asal-asalan. Islam ini mahal. Orang harganya aja kemarin sudah dihitung, kalau harga emas 1 gram 1 juta itu 6 miliar triliun, mahal bener. Masa Bapak asal-asalan untuk menjaga nilai Islam? Ya kalau memang Bapak belum paham ini, ya belajar lagi. Belum paham, belajar lagi. Ya. Nah, bagi orang yang beriman, belajar keyakinan ini itu ketika memandang ayat itu bukan sebagai dalil dalam arti ada tidak ada, percaya tidak percaya. Ayat itu harus sebagai cara dan panduan. Kenapa? Karena ya, salah satu kalimat yakin yang Allah sematkan misalnya dalam surat As-Sajdah ayat 24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Bayangkan, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Bayangkan, pemimpin sekarang memberi petunjuk dengan perintah Allah atau dengan perintah apa? Yaitu salah satunya nih. Kenapa mereka bisa begitu? Wa kanu bi ayatina yuqinun, karena mereka orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami, ya. Atau wa fil ardi ayatun lil muqinin, karena mereka ayat Al-Quran itu tidak dipandang sebagai perdebatan mujadalahnya, bukan, tapi apa? Bisa memberi petunjuk dia karena dia yakin. Sementara kita diajarin, kadang-kadang disuruh banyak berdebat. Ustadz ngomong begitu, apa dalilnya? Ini apa dalilnya? Ini kan butuh dalilnya. Pertanyaan, ini dalil nggak percaya atau dalil pengen pendalaman? Kalau pendalaman ayo, tapi kalau nggak percaya mending nggak usah dikasih ayatnya, nggak ada manfaatnya, akhirnya debat. Rata-rata hari ini penggunaan ayat hanya untuk penguatan ijtihad, kan nggak, asalnya kan ijtihad berarti sama aja, mau ditunjukkan ayatnya dan tidak ditunjukkan ayatnya, kalau memang benar asal ada pusatnya sebenarnya nggak apa, sama saja. Tapi bukan untuk itu. Harusnya begitu dikeluarkan ayatnya, maka bisa menyatukan dua ijtihad itu. Mana mungkin ayat diadu dengan ayat, kan nggak lucu jadinya. Ini berarti ada yang salah. Apakah Allah turunkan ayat Al-Quran untuk saling diadu atau saling menguatkan? Saling menguatkan. Berarti kalau benar ijtihadnya nyampe kepada ayatnya dan hadisnya, maka dua amal itu saling
menguatkan, bukan saling bermusuhan. Jadi itu harus mulai diambil ya. Nah, yang kedua, dalil-dalil itu penguatan yakin yang kedua ya, bukan dalil. Tadi ayat digunakan untuk cari cara, jangan diperdebatkan muatannya. Yang kedua, ternyata penguatan keyakinan bagi orang yang sudah beriman kayak kita itu adalah dengan memaksimalkan pelaksanaan perintah-perintah Allah dari yang rutin. Makanya ini panduannya di surat Al-Baqarahnya awal. Kan nanti wabil akhirati hum yuqinun. Itu akan sampai wabil akhirati hum yuqinun diawali dari alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib yang harus kita cari sebagaimana ulama-ulama menyebut adalah bagaimana ya ikatan kita dengan Allah dalam urusan amal-amal itu. Itulah yang disebut yu'minuna bil ghaib. Jangan bicara yu'minuna bil ghaib yang lain dulu, tapi apa? Karena setelahnya yu'minuna bil ghaib ini akan dipakai dalam kalimat wa yuqimunas shalah. Jadi mendirikan sholat yang berdasarkan beriman kepada yang gaib, maka ilmu yakinnya yang akan kita tingkatkan, naikkan. Seluruh perangkat sholat dari takbiratul ihram sampai salam itu yang berhubungan dengan ayat-ayat Al-Quran, maka kita harus baca ayatnya tersebut. Dan juga kalau yang pokok-pokok seperti Al-Fatihah, kita harus membaca juga tafsir-tafsirnya. Kita juga harus mendengarkan pelajaran tentang Al-Fatihah dan apa saja yang menguatkannya. Karena nilai dari sholat kita itu secara cara satu sudah selesai. Cara satu itu adalah cara menurut fikih dengan perbedaannya, itu sudah selesai. Yang tidak ada dalam fikih adalah proses kehusuan, nggak ada. Fikih itu kan minimal standar pelaksanaannya, tapi isi dari takbiratul ihram sampai ya, salam itulah proses seberapa kita masukkan keyakinan kita dari proses mempelajari secara ilmunya apa saja komponen yang kita temui dari takbiratul ihram sampai salam. Sehingga kewajiban kita menuntut ilmu itu mengisi takbir itu kan ada sifat Allah di situ, seberapa besarnya Allah, terus apa saja yang dihubungkan dengan takbir. Salah satunya yang dihubungkan dengan takbir apa? Bapak-bapak yang suka bawa kendaraan, salah satunya banyak-banyak takbir itu kalau lagi main ke gunung, karena nanjak kan apa? Allahu Akbar. Kalau nanti turun banyak subhanallah. Ternyata kan takbir ini, yang takbir kita sholat itu kan implementasinya banyak. Takbir dalam sholat kita itu Rasulullah setiap habis sholat juga mengucapkan 33 kali. Sebelum tidur mengucapkan berapa kalau sebelum tidur? 34 kali. Jadi kalau dalam sebelum tidur kan 34. Jadi 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 Allahu Akbar.
Jadi sambil Allahu Akbar, sambil ingat-ingat berapa banyak kita kesempatan takbir itu tidak kita manfaatkan. Maka akhirnya gitu ya, keyakinan itu malah menumbuhkan kerendahan hati kita, bukan menumbuhkan kesombongan. Kita bisa menggunakan evaluasi pelaksanaan ibadah kita, kita bisa menggunakan kalimat yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Yang pertama, Rabbana zolamna anfusana. Ini salah satu yang harus dibuktikan kalau Bapak benar Rabbana zolamna anfusana. Apa kira-kira yang harus Bapak lakukan? Ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Siapa orang yang bisa ngaku banyak berbuat zalim? Orang-orang yang mau belajar. Orang-orang yang tidak mau belajar agama dengan benar, Pak, Bapak tunjukin dia zalim saja, terima nggak, Pak? Nggak terima, dia malah marah sama Bapak. Kamu itu berbuat zalim. Dia langsung enak aja gitu. Padahal kalau sikap yang benar ketika kawan kita, kamu berbuat zalim, terima kasih, itu yang kamu tahu zalim, masih banyak yang kamu nggak tahu, lebih banyak dari yang kamu tahu. Itulah kerendahan Rabbana zalamna anfusana. Jadi semangat Bapak mau ngaji kajian itu karena apa? Ya Allah, kalau saya nggak ngaji, mungkin saya zalim, saya merasa tidak zalim. Saya tidak tahu, bisa jadi merasa tahu. Biar kita benar-benar memahaminya, maka kita harus belajar, terus belajar. Fa illam taghfir lana, itu kalimat itu menunjukkan apa ya? Ya Allah, kalau tidak Engkau ampuni. Makna satu, berarti kita banyak dosanya apa dikit? Banyak salahnya atau sedikit? Jadi kalau ada orang, ngapain Bapak ngaji terus menerus, makin lama makin salah, makin itu, jawabannya gimana tuh, Pak? Jawabannya kan sederhana, karena begitu saya harus ngaji lagi. Karena apa? Orang ngaji aja masih banyak salah, banyak ini, malah berhenti kan. Ada juga ya, walaupun Bapak banyak kurang, banyak zalim, walaupun Bapak banyak dosa, kesalahan, pertanyaannya, boleh nggak Bapak berdakwah, ngajak? Boleh nggak Bapak mengingatkan? Boleh, memang disuruh. Ya kan masih banyak kesalahan, makanya nyuruhnya pun nanti nggak dengan sombong, dia ajak saja. Nah, seringnya pertarungan akhir zaman ini sering sekali mengeluarkan kalimat-kalimat yang kadang-kadang ngetren tapi lupa kita menjawabnya. Contoh, ketika bapak-bapak ngajakin kawannya, ngingetin yang nggak bener, Bapak kalau sudah dibilang sok alim, Bapak jawab apa diem? Selama ini harusnya Bapak jawab. Jawabnya gimana? Kenapa Bapak dibilang sok alim minder? Harusnya nggak usah minder. Bapak sok alim, ya nggak apa-apa sih dibilang sok alim. Jadi kalau yang ngajak nggak bener itu sok apa kalau gitu? Sok setan atau sok iblis? Daripada sok iblis, saya mendingan sok alim. Nggak apa-apa dibilang sok alim. Harusnya dijawab, Pak, biar ada perang apa? Perang pemikiran dia. Jadi dia mau bilang sok alim atau sok iblis? Wah, kamu sok alim, ngajak-ngajak kamu juga belum bener. Iyalah, udah nggak bener, ngajak nggak bener, berarti sok iblis kita kalau kayak begitu. Jadi mau pilih sok alim atau sok iblis?
Kan menarik nanti di grup itu ya. Jadi pas dia mau bilang soalim, nggak apa-apa saya soalim daripada kamu so iblis. jadi biar agak panas, tapi yang benar kita tidak marah, jangan marah kalau dia ngomong, kita ketawa aja. Karena apa? Ya itu kan dakwah yang asik-asik aja, tapi perlu dibalas. Karena kalau diem akhirnya apa? Semua orang setuju bahwa kalau ngajak yang baik itu soalim, dan soalim seolah-olah hina, padahal yang hina bukan yang soalim Pak, yang hina itu ya so iblis, lebih hina. Udah nggak bener, ngajak-ngajak lagi nggak bener kan, berarti itu banyak yang begitu. Gara-gara Bapak nggak jawab kan jadi dia bebas. Coba kasih pilihan. Jadi walaupun kita kurang-kurang, mending ngajak daripada yang baik daripada ngajak yang buruk ya. Karena kadang-kadang itu butuh ya, tadi orang-orang ini kan orang yang tadi masih banyak ragu, masih banyak itu ya, Bapak harus sampaikan. Itu hikmah juga Bapak menyampaikan bahwa so iblis, dia mikir, itu adalah hikmah. Niat Bapak tidak merendahkan, tapi niat Bapak apa? Kalau di grup ini ada ngajak baik, jangan dibilang so alim ya, mengingatkan gitu ya. Jadi katakan, jadi biasa saja, jangan kalau akhirnya grupnya itu kan grup kacau. Kalau yang ngajak baik-baik dibilang soalim, diem saja, akhirnya apa? Yang posting nggak bener lebih pede daripada yang posting bener gitu ya. Bapak posting bener lagi bilang soalim, ya nggak apa-apa. Jadi soalim itu ya lebih mulia daripada yang bukan alim tadi. Nah, dari poin ini jelas bahwa dari ibadah sholat ini PR kita masih banyak. Sehingga sholat maghrib hari ini dengan sholat maghrib pekan depan harusnya apa? Peningkatannya kan bukan peningkatan sholatnya, tapi peningkatan isinya, ruhnya, keyakinannya, keimanannya, itu yang harus ditingkatkan. Jadi ketika kita tidak ajak anak kita, keluarga kita melaksanakan, cuma diajak melaksanakan sholat, lama-lama bosan mereka Pak. Gitu-gitu aja. Ya iya, sholat tuh kalau Bapak isinya tidak ditambah ya, kemudian munajatnya kepada Allah dari bacaannya tidak ditambah, kan cuman gitu-gitu aja, nggak bosen tuh Pak, takbir gitu aja. Jadi kan yang membuat sholat ini hidup, pelaksanaan sholatnya atau ruh yang ada dalam diri kita, harusnya ruhnya. Kan nggak mungkin Masjid Al-Hidayah sekarang sudah saatnya meningkatkan sholat maghrib yang 3 rakaat jadi 6 rakaat kan. Itu peningkatan, bukan itu. Peningkatannya itu adalah peningkatan karena jamaahnya ngaji, paham tafsir ya, Al-Fatihahnya, bacaan yang dibaca imam, dia suka penasaran, lihat tafsirnya, maka ruh dari sholatnya meningkat, maka sholat ini makin lama makin asik. Sholat pekan depan yang sudah disirami ilmu sepekan dengan sholat hari ini harus berbeda. Jadi ini ya proses, dan ini ditekankan, dan di surat Al-Baqarah sudah disebut tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib. Di situ proses interaksi kita dengan Allah yang memang kondisinya ghaib, itulah yang akan menghidupkan sholat kita itu. Yuqimunas sholat wa mimma razaqnahum yunfikun, sama. Itu kan kalau sholat khusus sekali dengan Allah, kalau infak itu double, ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan sesama manusia. Itu juga sama, bukan peningkatan, bukan jumlahnya utamanya. Kalau peningkatan jumlahnya boleh saja, itu biasanya bagi yang belum pensiun. Kalau sudah pensiun suruh meningkatkan jumlahnya ya. Jadi tapi di dalam amal itu ternyata kalau kita belajar tentang beriman kepada yang gaib, meningkat tuh ada 2. Kalau nggak meningkat jumlahnya, kan kalau infak boleh meningkat jumlahnya Pak, kalau sholat kan nggak boleh meningkat jumlahnya, sholat fardu ya jumlahnya tetap, yang meningkat ruhnya. Nah sama ketika
ya kita ternyata tidak bisa meningkatkan jumlah infaknya, tapi ruh dari infaknya harus meningkat sejalan dengan pemahaman kita, sejalan dengan keyakinan kita kepada Allah. Yang pada akhirnya kenapa nanti yakin itu sebenarnya hubungannya dengan tawakal ujungnya, itu karena apa? Pada akhirnya orang yang sudah paham, maka infak itu dia bukan masalah nanti dapat 10 kali lipat, enggak ada masalah bagi dia. Dia sebenarnya sedang apa? Memaknai kemampuan yang Allah beri. Nah, pada tahap berikutnya penguatan keyakinan bagi kita itu ternyata yang tidak bisa dipungkiri adalah pemahaman kita terhadap agama ini meningkat. Makanya diutarakannya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Ini kan bicara tentang Islam yang asalnya ajarannya itu ada dalam Al-Quran dan juga telah ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Ini kan butuh kecerdasan, butuh penguatan dari pemikiran. Jangan sampai bicara Islam itu nggak sinkron dengan pemikiran dan pemahaman. Boleh pemikiran dan pemahaman dalam rangka menyinkronkan dengan yu'minuna bil ghaib yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Harus ada proses ilmu yakin tadi, boleh. Sehingga apa? Ujungnya dibicarakan akhirat itu kita sudah posisinya yakin. Yakinnya akhirat tidak perlu minta bukti. Sedangkan iyyaka na'budu, beribadah kepada Allah, itu yang Allah janjikan dunia atau akhirat? Iyyaka na'budu. Ini paham ini. Iyyaka na'budu itu yang Allah janjikan dunia atau akhirat? Kalau iyyaka na'budu utamanya akhirat, ada bonusnya di dunia. Jadi yang diturunkan ke dunia ini, kalau dari iyyaka na'budu, ibadah-ibadah mahdzah, ibadah yang ada ukurannya itu, kalau Allah kasih juga, bapak zakat Allah kasih juga balasan di dunia, itu bonus. Tapi asalnya iyyaka na'budu bukan untuk dunia, dia untuk akhirat. Jadi ibaratnya bapak infak nggak ada kelihatan 10 kali lipat, memang bukan untuk itu, bukan. Tapi iyyaka nasta'in sebaliknya, asalnya utamanya iyyaka nasta'in untuk dunia dulu atau akhirat dulu? Dunia, karena kan minta tolong kepada Allah, minta tolong di sini, terus minta tolong di akhirat kan? Tapi ada di sininya nggak? Ada di sini. Jadi minta tolong utamanya di dunia, bonusnya akhirat. Itu yang harus dipahami. Jadi hal-hal yang didapat di dunia itu sebenarnya dominasinya adalah nasta'in. Yang kemarin saya sudah katakan, saat bapak sholat duha, iyyaka na'budunya sholat duha, kemudian nasta'innya minta. Nah, ketika dapat yang di dunia ini, itu dua, berkah sholat duha dan dari meminta. Jangan dibilang saya lancar rizkinya karena sholat duha. Loh, sholat duha kalau untuk rizki terlalu murah. Sholat duha ini gaji pokoknya akhirat, dunia cuman bonusnya, jadi berkahnya saja, cipratannya dikit bisa melancarkan rizki. Tapi sholat duhanya jangan untuk melancarkan rizki. Itu yang harus mulai kita bangun. Sehingga ketika kita menjalankan sholat duha itu bukan untuk rizki, terlalu kecil untuk rizki dunia. Sholat duha itu mahal karena ajaran Allah, perintah Allah, berarti mahal Pak. Jadi jangan untuk yang dunia, cukup mintanya saja, ya Allah, ya jika rizkiku di langit turunkanlah, udah cukup itu Pak, nggak usah pakai sholat duhanya. Ya, jadi selama ini kan salah,
baca Al-Waqiah biar lancar rizkinya, terlalu murah Pak. Al-Waqiah itu ayat Al-Quran kalamullah al-mu'jiz. Masa untuk memang rizki Bapak harian berapa triliun? Nggak nyampe 1 triliun. Masa murah amat baca surat Al-Waqiah hanya untuk apa? Rezeki. Ya rezeki berkahnya saja, berkahnya dari baca surat Al-Waqiah, berkahnya. Jangan bilang apa balasannya. Sama sholawat untuk penglaris, ya terlalu murah sholawat untuk penglaris Pak. Sholawat perintah Allah, beribadah, gajinya mahal, proyeknya akhirat. Kalaulah ada bisa laris itu berkahnya saja gitu, bonusnya dari bersolawat. Jadi akhirnya kita bisa menempatkan mana yang mahal dan seberapa kita butuh di dunia. Karena dunia ini kata Allah kan sangat ringan, jadi masa balasannya gitu ya. Jadi ini insya Allah pada poin-poin ya keyakinan itu salah satunya kita bisa menata pemahaman kita sehingga saat kita melaksanakan sebuah ibadah itu ujungnya keyakinannya kepada Allahnya. Sedangkan dunia ini kan terlalu kecil untuk ya digait dengan ibadah. Ibadah kita asalnya bukan untuk hidup di dunia ini, tapi Allah akan berikan semuanya di akhirat. Kenapa? Karena balasannya nggak kecil ini, nggak kecil. Jadi kalau untuk dunia terlalu kecil ya. Makanya nanti kan ada muamalah. Nah itu ada efek dunia, itu muamalah ya. Muamalah efek dunia, nolong orang efek dunia, itu yang hal-hal yang kita tempatkan. Jadi hari ini belum langsung masuk pada poros tadi, tapi mulai kita tanamkan bahwa keyakinan bagi kita itu mengambil ayat untuk ya tadi menguatkan cara, bukan untuk dalil percaya nggak percaya. Ayat Al-Quran bagi kita udah percaya, yang Allah janjikan udah percaya, cuman untuk menuntun kita dengan ayat-ayat itu, kemudian diawali dari ibadah-ibadah dan tambah terus ilmunya untuk menguatkan ibadah. Dan ibadah kita buktinya jangan di dunia, rugi kalau buktinya dunia. Ibadah kita ingin buktinya yang di akhirat. Dunia ini terlalu kecil untuk pembuktian sebuah perintah Allah. Jadi ini mudah-mudahan bisa ditangkap, bisa dimengerti, sehingga nanti kita bisa masuk dalam bab yakin dan tawakal itu, sehingga kita pas ya penempatannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Cukup ya. Nah, jadi mudah-mudahan Allah benar-benar tuntun kita pada keyakinan keimanan ini, sehingga menjadi ya beragama ini benar-benar indah dan tidak hal-hal yang berbeda biasa saja. Kalau perbedaan itu sesuai dengan contoh Rasulullah, mau dakwahnya keras, tegas, santai-santai aja Pak, itu benar ya. Yang nggak benar yang nyalain gitu ya, tapi dia nggak dakwah lagi jadi kacau lagi, nggak nyalain, nggak dakwah. Jadi dakwah kita tetap bekerja sama, kemampuan kita terserah mau yang mana, yang pakai banyak duitnya, pakai banyak ilmunya, pakai tegas atau pakai cara lemah lembut, itu kemampuan kita. Tapi kita tidak perlu menyalahkan orang yang melakukan itu, sesuai kapasitas akhirnya. Alafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.